Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana Bapak Ibu mempersiapkan materi dalam memandu refleksi program pengembangan kompetensi guru sebagai salah satu indikator dalam pengelolaan kinerja yang akan dinilai oleh pengawas sekolah. Saksikan video berikut ini. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik tentang bagaimana persiapan Bapak Ibu dalam memandu refleksi program pengembangan kompetensi guru yang Bapak Ibu pilih dari pengelolaan kinerja yang akan dinilai oleh tim kerja atau pengawas sekolah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada 8 indikator kinerja. Bapak Ibu hanya boleh memilih salah satu. Jika Bapak Ibu memilih indikator refleksi program pengembangan kompetensi guru, maka pada kesempatan ini saya coba memandu Bapak Ibu untuk melakukan persiapan-persiapan. Sebelum ke materi, kita lihat acara yang perlu Bapak Ibu siapkan saat Bapak Ibu memandu. Yang pertama doa, yang kedua sambutan singkat dari kepala sekolah, yang ketiga sambutan singkat dari pengawas sekolah, lalu masuk ke paparan materi oleh kepala sekolah, selanjutnya refleksi, ada diskusi dan menyimpulkan. Ini acaranya. Seperti apa persiapan Bapak Ibu? Ya, kita lihat ada 3 target perilaku dalam indikator pengelolaan kinerja refleksi program pengembangan kompetensi guru ini. Yang pertama, target perilakunya kepala sekolah memandu refleksi mendalam termasuk membicarakan kesulitan dalam pengembangan kompetensi guru. Yang kedua, kepala sekolah melibatkan guru dalam memberikan umpan balik termasuk terhadap jenis dan besaran dukungan ke guru. Yang ketiga, kepala sekolah mengeksplorasi hasil pengembangan kompetensi pada perubahan praktik baik dan kualitas pembelajaran guru. Pada kesempatan ini saya hanya menyoroti salah satu target perilaku, yaitu target perilaku yang pertama. Target perilaku yang pertama adalah kepala sekolah memandu refleksi mendalam termasuk membicarakan kesulitan dalam pengembangan kompetensi guru. Sebelum Bapak Ibu menjabarkan, Bapak Ibu perlu menjabarkan juga program-program peningkatan kompetensi guru di sekolah, baik yang diselenggarakan oleh sekolah itu sendiri maupun yang diselenggarakan oleh K3S atau juga yang diselenggarakan oleh pemerintah. Setelah Bapak Ibu menjabarkannya itu, Bapak Ibu masuk ke materi dengan memperhatikan rubrik penilaian. Di sini rubrik penilaiannya ada perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari. Perilaku yang dianjurkan yang pertama, terbuka dalam mengakui kesulitan yang dihadapi dan menganalisisnya secara mendalam untuk memahami penyebab dan dampaknya. Yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kesulitan-kesulitan yang Bapak Ibu temukan dalam melaksanakan program pengembangan kompetensi guru ini. Itu perlu dijabarkan. Ya. Lalu, apa penyebabnya? Lalu, dampaknya kira-kira seperti apa? Ya. Yang kedua, melakukan refleksi secara jujur dan objektif tanpa menyalahkan atau membuat justifikasi yang tidak perlu. Tidak perlu melemparkan kesalahan ke pihak lain, apalagi selalu mempersalahkan soal kondisi sarana prasarana. Ya.
Jadi refleksi ini lebih fokus ke dalam diri kita sendiri, baik guru maupun kepala sekolah itu sendiri. Jadi di sini Bapak Ibu kepala sekolah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada para guru untuk melakukan refleksi berdasarkan pengalaman saat guru tersebut mengajar atau mendidik siswanya di kelas. Saat melakukan refleksi tidak boleh menyalahkan pihak lain. Karena itu sebaiknya lebih menyoroti tentang diri sendiri. Pertanyaan pemantiknya Bapak Ibu, apa kesulitan yang dialami baik oleh kepala sekolah itu sendiri dan para guru dalam melakukan program pembelajaran di kelas misalnya. Lalu apa solusi yang dilakukan? Bagaimana tindak lanjut yang dia lakukan? Itu pertanyaan-pertanyaan pemantik yang mendukung sehingga refleksi itu bisa berjalan. Ya. Yang ketiga, mencari contoh spesifik dari pengalaman atau situasi tertentu untuk mendukung refleksi itu sendiri. Ya. Bapak Ibu guru bisa menyampaikan contoh-contoh atau kepala sekolah juga bisa menyampaikan contoh-contoh pengalaman yang mendukung refleksi itu sendiri. Contoh, ya. Contoh misalnya pengalaman menghadapi tantangan mengajar di kelas yang beragam. Ya. Seorang guru mengajarkan mata pelajaran matematika di kelas yang terdiri dari berbagai siswa yang latar belakang kemampuannya berbeda. Ada beberapa siswa sangat cepat memahami materi, sementara yang lainnya mengalami kesulitan. Nah, bagaimana refleksinya? Ya, refleksinya guru itu melakukan refleksi dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana cara saya menyampaikan materi agar dapat dipahami oleh semua siswa tanpa membuat yang cepat memahami merasa bosan dan yang lambat merasa tertinggal? Guru tersebut menyadari pentingnya strategi diferensiasi dalam pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Maka pengembangan kompetensinya berdasarkan refleksi tersebut, guru tersebut kemudian mencari pelatihan tentang pembelajaran diferensiasi dan mulai menerapkan metode yang berbeda untuk mendukung setiap siswa di kelasnya. Jadi refleksi ini sangat mendukung Bapak Ibu dalam pengembangan kompetensinya. Jadi kalau kita terus berefleksi, maka perubahan itu pasti akan terjadi. Perilaku yang dihindari, yang pertama, menolak membahas kesulitan yang dihadapi. Jadi dalam refleksi ini tidak dibahas kesulitan, hanya berbicara tentang hal-hal yang mudah saja. Kesulitannya tidak dilihat secara teliti. Yang kedua, hanya melihat di permukaan saja. Jadi refleksinya itu lebih menyoroti tentang menyalahkan keadaan, juga menyalahkan kondisi sarana prasarana, bukan melihat ke dalam diri. Yang ketiga, perilaku yang dihindari juga, kepala sekolah menolak pikiran atau masukan dari orang lain atau dari guru-guru. Ya, ini semua hal-hal yang perlu diperhatikan saat Bapak Ibu memandu refleksi program pengembangan kompetensi guru, sehingga nanti pengawas sekolah atau tim kerja dapat mengobservasinya dan tentu hasilnya pasti memuaskan. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu terus berjuang dan berjuang.